Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, bertemu lagi bersama saya Yose Mulyawan dalam podcast Mojok Tribun Jambi. Tribuners, hari ini saya berada di dalam lapas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Jambi. Betul ya. Jadi suasananya begini, Tribuners, di dalam ada napi-napi di sini, warga binaan ya. Kemudian ada para petugas di lapas ini. Kemudian di belakang saya backgroundnya ada kebun rayanya lapas. Ya, di sini ada hidroponik, ada peternakan dan sebagainya. Tribuners, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Lapas kelas 2A Jambi, Dr. Syaroni Ali, atau saya akrab menyapanya dengan Bang Roni. Apa kabar Bang Roni? Sehat. Sehat Bang ya? Hari ini. Segar kayaknya Bang? Segar. Segar Bang ya, harus segar Bang ya? Siap. Jadi di lapas sehari-hari Abang olahraga pagi? Kebetulan kan bangun subuh. Bangun subuh? Adalah jalan-jalan kecil. Jalan-jalan sini gitu ya? Mandi. Jam berapa ke lapas Bang? Jam 7, kadang jam 7, kadang jam 7.30. Jam 7.30 sudah di lapas ya? Oke. Nah, Tribuners, kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengelolaan lapas kelas 2A Provinsi Jambi dengan Bang Roni. Tapi sebelum itu, Tribuners, kita pengen tahu nih, Bang Roni ini sudah malang melintang di dunia pemasyarakatan, ya Bang Roni ya? Jadi kepala lapas sudah sejak 10 tahun yang lalu, bahkan sudah jadi kepala lapas. Beliau sebelumnya di Sabak, tapi beliau lah yang cerita. Silakan Bang Roni, memulai karir dari awal di mana sampai sekarang menduduki kepala lapas kelas 2A Jambi. Terima kasih. Ya. Saya pertama kali begitu tamat dari Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan, tepatnya angkatan 32, saya penempatan di Lapas Jambi. Tahun berapa itu Bang? Tahun 2000. Tamat ya? Tamat tahun 2000. Kemudian selama dari Lapas Jambi, kemudian menjadi Kapsubsi, jadi ajudan dulu, ajudan Pak Lapas. Kemudian di keamanan, lalu jadi Kasubsi keamanan, kemudian jadi Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Jambi. Persis selama 13 tahun. Lalu saya dipercaya menjadi PLT Lapas Sorolangun selama 6 bulan. PLT Kalapas Sorolangun dulu? Karena lapas itu baru dibangun. Tahun berapa itu Bang? Tahun 2010. Kemudian saya langsung mendapat SK ke Rutan kelas 2B Tanjung, Kalimantan Selatan. Oke, ke Kalsel dulu nih ya. Ke Kalsel, jadi Karutan definitif. Kemudian selama 2 tahun di sana, persis 2 tahun, 2015 saya pindah ke Lapas kelas 3 Darmasraya, Sumatera Barat. Ke Darmasraya. Oke. Selama 1 tahun, dan itu saya ke lapas pertama. Baru dibangun juga. Kemudian 1 tahun saya pindah ke Lapas Narkotika Muara Sabak Jambi. Muara Sabak tahun 2015. Oke. Kemudian selama 4 tahun saya menjabat Lapas kelas 3 Narkotika Muara Sabak selama 4 tahun. 4 tahun sampai kemudian, 2019. Iya. Kemudian naik di tempat. Menjadi Lapas kelas 2B Narkotika Muara Sabak. Tadinya kelas 3 naik jadi 2B. Oke. Akhirnya saya belum dipindahkan, langsung naik di tempat selama 3 tahun. Jadi persis 7 tahun. 2022. Oke. Saya mendapatkan SK kembali ke Lapas kelas 2A Lampung. Di kota, tepatnya di Kota Bumi. Kota Bumi, Lampung Utara. Lampung Utara. Selama 2 tahun 3 bulan di sana, saya dipercaya lagi oleh Pak Menteri, yaitu pindah menjadi Kabid Perawatan Keamanan dan Kepatuhan Internal di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Palembang. Palembang, Sumatera Selatan. Siap. Kanwil Sumatera Selatan 2024. Ya. Oke. Kemudian selama 6 bulan keluar lagi SK saya menjadi Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan di Dijen Pas Kalimantan Timur. Dijen Pas Kanwil ya, Kanwil Kalimantan Timur. Berapa bulan di situ Bang? 2 bulan. 2 bulan. Saya dipercaya kembali menjadi Lapas kelas 2A Jambi. Makanya ketemu sama Abang. Oke, 2025. Tepatnya bulan? Saya dilantik tanggal 12 Desember 2025. Oke, artinya baru 1 bulan Bang ya. 1 bulan. Oke. Nah, Tribuners, malang melintang sekali berarti Bang. Pernah jadi Karutan, Kalapas, terus di Kanwil juga pernah gitu ya. Gimana Bang perasaannya, sudah berarti dari tahun 2000 sudah 25 tahun di dunia pemasyarakatan. Gimana Bang rasanya? Nggak bosen Bang ya? Nggak pernah bosan. Karena memang ya katakanlah mulai berkarir saya terlahir dari memang orang pemasyarakatan. Ya. Jadi
saya sangat menekuni betul bagaimana karakter-karakter dari masing-masing warga binaan. Tentunya di lapas rutan yang pernah saya pimpin, itu banyak keunikan sendiri, banyak cerita-cerita tersendiri bahwa melayani atau membina narapidana itu perlu dengan hati nurani yang baik. Jadi mendekati mereka itu tidak bisa kita andalkan dengan kekerasan, tanda petik kekerasan. Jadi kita harus mendekati. Itu dalam pelajaran kami, yaitu ada namanya personal approach. Pendekatan pribadi terhadap warga binaan itu sangat didominasi untuk menjadi seorang petugas pemasyarakatan. 25 tahun sebagian besar di lapas berarti kan? Mungkin sekedar 2-3 tahun paling di luar lapas, di administrasinya. Setahun di administrasi. Luar biasa. Selebihnya saya bergaul dengan warga binaan. Bang, perbedaan di tahun 2000-an ke sekarang pengelolaan di lapas, termasuk pendekatan ke narapidana tadi Abang sebut berbeda sekali mungkin ya? Sangat jauh berbeda. Dulu gimana Bang? Dulu mungkin zaman bapak saya dulu, barangkali ya salah satu saja. Masih banyak ditemunya kepemerasan, masih banyak ditemukannya kekerasan. Itu kita tidak bisa menapik hal itu. Tetapi di zaman sekarang, hal kecil itu pimpinan kita sangat tegas. Menurut saya sangat tegas. Ketika ada hal yang dibenci oleh masyarakat, salah satunya pemerasan, pemukulan, kekerasan lah, bentuk apapun yang sangat mengintimidasi bagi masyarakat kita. Bukankah kita ini sebagai pelayan masyarakat? Jadi istilah bos itu tidak ada di pemasyarakatan untuk di sekarang. Kita harus melayani. Kalau kita sudah melayani masyarakat, artinya istilah bos itu nggak ada. Dulu kita dilayani, tapi kalau sekarang jauhkan untuk kita dilayani. Itu konsep itu menurut saya sudah terkikis pelan-pelan hilang. Dalam konsep sekarang itu kita harus melayani, karena tidak ada kata lain, kepuasan masyarakat itu nomor satu bagi pemasyarakatan. Nah, Tribuners, tidak lengkap rasanya Bang kita tidak membahas isu kelapasan ini ya. Ada banyak stigma-stigma di luar sana gitu Bang ya. Misal kepadatan di lapas Bang. Jadi katanya lapas itu ada banyak lah informasi berita gitu ya. Overkapasitas. Gimana Abang menanggapi soal isu overkapasitas di lapas, dan bagaimana Abang mengelola di kelas 2A Jambi? Silakan Bang. Pertama, program akselerasi Menteri memang salah satunya adalah mengurangi overkapasitas di lapas, overcrowded di lapas. Itu tentu banyak hal yang kita upayakan dalam mengurangi. Yang pertama adalah program Menteri, salah satunya adalah pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, kemudian pemotongan remisi. Itu salah satu dari beberapa perintah menteri yang harus kita laksanakan, yang dapat mengurangi. Kedua, kita bisa mengurangi kepadatan itu. Salah satunya dalam 1 bulan pun itu kadang-kadang kami memindahkan. Bagaimana memindahkannya itu? Tentu narapidana yang hukumannya sudah mulai minimal. Artinya kalau dia 10 tahun, dia sudah menjalani pidana, melaksanakan pembinaan sini, dan sudah mulai penurunan risiko. Artinya mereka sudah layak untuk digeser ke lapas lain yang lebih kecil. Artinya kalau sini kan agak ketat ya. Tapi kalau sudah mulai pidananya sudah mulai minim, maka sudah minimum security, maka dia akan dipindahkan ke lapas yang kegiatannya mulai terbuka. Maksudnya keketatannya mulai berkurang. Jadi kita memindahkan ke sana. Artinya isi lapas itu sudah mulai berkurang. Walaupun tentu ya masih ada lapas di lapas Jambi khususnya masih ada kata-kata overcrowding. Tetapi paling tidak kita berusaha mengurangi itu sesuai dengan program 15 program akselerasi Menteri. Yang pertama tadi ada remisi, cuti menjelang bebas, ada cuti bersyarat. Tentu ada syarat-syaratnya. Mungkin Tribuners pengen tahu nih, Bang Roni, 3 ini apa aja syaratnya bagi lepas? Kalau pembebasan bersyarat itu 2/3 dari masa pidana. Dia sudah menjalani 2/3, terus dia pindah kemana tuh Bang? Ada yang pindah, ada yang tidak. Tergantung dari, kadang-kadang yang kita lakukan pemindahan itu melihat dari penurunan risiko. Ketika risiko sudah menurun, ini kan ibaratkan maksimum security. Kan ada lapas maksimum, ada lapas medium, dan ada lapas minimum. Nah, ketika lapas maksimum itu dia berubah risikonya dalam pelaksanaan pembinaannya, maka kita bisa geser ke lapas yang medium.
Begitu di medium. Yang medium ini, sorry Bang, ini tetap di lapas dalam sini atau ada di sini dalam ada sini, medium, ya? Artinya ada ya, beda medium. blok lah kira-kira. Ya, gitu. Blok yang beda. maksimum ke medium. Betul. Tapi seyogyanya memang ada yang tetap, ada yang bisa geser ke lapas medium. Ada lapas medium. Betul. Pembinaannya sama saja. Tapi kadang-kadang kalau dia melakukan pornoresiko, kita lihat, oh bapak ini dulu pada saat 10 tahun dia berada di lapas Jambi, padahal dia orang Bulian. Ketika dia meresiko, tidak ada salahnya kita geser ke lapas Bulian. Karena dia orang sana. Jadi bisa pindah tetap di dalam sini, pindah blok saja. Bisa juga pindah lapas betulan. Tergantung ya? hasil TPP-nya kita. Kita kan ada pada saat memindahkan narapidana itu ada namanya tim pengaman pemasyarakatan. Dalam perlakuannya sehari di dalam, maka kita bisa melihat bahwa oh napi ini pantasnya sini. Maka hasil rembukan tim pengamat pemasyarakatan itulah. Dan kita hadirkan juga komandan jaganya kita hadirkan. Balai pemasyarakatannya pun dihadirkan untuk melaksanakan pemilihan itu. Karena tentu sampai mereka bebas kemudian mendapatkan pembebasan bersyarat, maka pengawasannya beralih kepada balai pemasyarakatan. Nah, pembebasan bersyarat itu ada istilah asimilasi, apakah itu atau beda lagi Bang asimilasi? Beda. Jadi istilah asimilasi itu ada asimilasi keluar, ada asimilasi ke dalam. Jadi ada dua macam asimilasi yang di dalam lapas. Ada asimilasi dari luar ke dalam, ada asimilasi dari dalam keluar. Jadi kalau yang dari luar ke dalam tuh main bola kaki sama narapidana, orang luar main ke dalam. Orang luar main di dalam. Itu asimilasi luar ke dalam. Jadi mereka kayak berbaur dengan masyarakat. Bukankah napi ini adalah masyarakat? Betul. Masyarakat pun harus tahu bahwa keadaan napi ini, bahwa mereka tidak seperti yang dibayangkan di dalam. Oh, di dalam daripada itu kekerasan, pemukulan dan sebagainya. Serem lah pokoknya cerita. Tapi kenyataannya itu jauh. Mereka cuma hanya menjalani hukuman badan, bukan penderitaan. Buktinya mereka bisa berkarya lebih daripada masyarakat luar. Nah, yang dalam keluar. Dari dalam keluar, ya tadi asimilasi. Contoh, seperti kejadian pada saat tahun 2003-2001 ya, pada saat kita mengalami COVID yang besar-besaran, itu kebijakan menteri untuk mengeluarkan orang tuh untuk asimilasi ke rumah. Di rumah asimilasi rumah. Tentu ada syarat hukuman yang bisa dikategorikan untuk tidak berisiko lagi tadi ya. Berisiko, tentu misalnya di bawah 2 tahun. Itu pembebasan bersyarat. Kalau cuti tadi? Ada cuti. Sisa remisi terakhir. Karena dia nggak bisa pembebasan bersyarat, udah lewat masa pengurusannya, kan ada yang lewat tuh, kadang penjaminannya nggak ada. Lewat. Itu bisa dilakukan cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir. Belum lagi remisi dan sebagainya tadi ya. Remisi banyak lagi, macam-macam. Nah, ini yang kami akan upayakan, ada namanya remisi donodora. Kan remisi itu ada 4. Remisi umum yaitu 17 Agustus yang diterima 17 Agustus, kemudian remisi lebaran, kemudian remisi tambahan yaitu diberikan kepada narapidana pemuka kerja. Kemudian yang terakhir adalah remisi donor darah. Itu yang kami lagi upayakan. Donor darah ini bisa orang mendapat remisi. Jadi dia rutin donor darah di sini, itu jadi membantu masyarakat. Tapi kita lagi mau konsultasi, tapi saya lihat ada contoh dari LP Tangerang, Ibu Sambo itu bisa mendapatkan. Makanya kami akan berusaha itu. Nah, itu Tribuners soal over kapasitas, Bang, ya. Nah, isu lain Bang yang rame nih, sering rame. Itu adalah soal narkoba, gitu kan. Apakah penggunaan narkoba kah atau peredaran narkoba kah? Mungkin kalau di dalam lapas ini untuk mencegah peredaran atau penggunaan narkoba, kira-kira seperti apa Bang Roni? Yang pertama, untuk peredaran narkoba, pertama tentu pengamanan kita lebih perketat. Pengamanan, makanya di sini jelas kalau ketangkap HP, hukuman disiplin menunggu. Hukuman disiplin. Karena awal mulanya narkoba itu dari HP menurut saya. Itu kita lakukan, melakukan penggeledahan gitu ya, segala macamnya. Kita lakukan penggeledahan secara rutin, minimal seminggu itu 2 kali dan insidentil 1 kali. Dan kira-kira ada tidak insidentil. Jadi kita maksimalkan seminggu itu 3 kali. Dan untuk pengamanan di portir kita perkuat, memakai estre. Kemudian penggeledahan badan. Pegawai pun kalau masuk dipegeledah. Baik masuk maupun keluar. Jadi kita geledah. Kita jangan sampai tuduhan itu, kan bukankah pegawai ini juga sering terlibat? Dan sudah banyak yang dihukuman disiplin sama Pak Menteri, bahkan dipecat. Sampai ada yang dipindahkan ke Nusa Kambangan pegawai. Itu dilakukan Menteri upaya-upaya untuk menekan angka narkoba, peredaran narkoba di dalam. Yang ramai di Jawa Timur Bang ya? Jadi ada upaya kita lagi, yaitu salah satunya adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan berupaya untuk memberikan rehabilitasi terhadap narapidana untuk pecandu narkoba. Ada di sini. Ada
kalau di Sabak saya dulu 400. Tapi di LP Jambi saya dapat jatah 100 atau 200 saya mendapatkan untuk direhabilitasi, dan hukumannya yang udah mau bebas biasanya. Oke. Nah, tadi saya tertarik dengan Bang Roni tadi bilang bahwa selain dari si warga binaan sendiri, petugas ini juga kita harus hati-hati nih, jangan-jangan juga terlibat. Siap. Terakhir contoh kan di Jawa Timur, Bang, ya. Saya lupa di lapas mana itu ada petugas yang terlibat peredaran narkoba, bahkan dapat atensi dari pemerintah pusat juga. Siap. Bagaimana mencegah petugas ini, Bang, untuk terlibat dalam itu? Setiap pertemuan, setiap waktu pertemuan dengan para pegawai maupun saya lagi duduk-duduk di rumah pegawai, itu selalu saya ingatkan betul. Karena contoh barang sudah banyak. Dan menteri kita sekarang sangat keras dalam menindaklanjuti itu. Dan tidak main-main. Kalau sudah bicara narkoba, begitu dia terlibat narkoba, itu perintah menteri langsung putuskan dulu dia. Dalam bentuk kepegawaiannya diputuskan dulu, misalnya di stopkan gaji dan sebagainya, dan sangat keras menurut saya. Dan ya tentu dulu juga keras, tapi ini lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Demosi, penundaan gaji, jelas. Pemotongan gaji. Pokoknya ini sekarang seluruh pegawai yang bermasalah dahulunya setelah ada pemeriksaan, yang nakal, sekarang lagi sekolah ke Nusa Kambangan, wajib. Jadi, Jambi ada beberapa kena hukuman juga, penjaraan juga tuh. Jambi ada beberapa yang dilakukan pengiriman ke Nusa Kambangan. Oh, itu pengiriman tuh maksudnya dihukum juga atau dia bertugas di sana? Enggak, dia ikut pendidikan di sana. Oh, dari pendidikan. Jadi untuk merubah mindset, cara pola pikir, pola budaya dalam melaksanakan tugas itu dicecar. Karena sebelumnya dia bermasalah. Oke. Nah, jadi saya contohkan hal itu. Mau ke sana saya bilang. Jambi ada ya? Ada Jambi. Saya nggak perlu sebut. Iya. Oke, nah Tribuners itu seputar isu-isu tadi di dalam lapas. Sekarang kita mau beralih ke ini, Bang. Ini KUHP dan KUHP baru, gitu ya. Dan tentu ada kebijakan tertentu juga dari Kementerian IMIPAS ya, khususnya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pak Menteri IMIPAS, Pak Agus Andrianto juga sudah menegaskan bahwa lapas itu mesti mengedepankan keadilan restoratif ketimbang pemenjaraan, pemidanaan badan. Kira-kira seperti apa, Bang, Abang Roni memaknai keadilan restoratif itu dan bagaimana melaksanakannya di dalam lingkungan lapas? Sebetulnya itu kalau penyesuaian KUHP yang baru, penyesuaian KUHP yang baru itu adalah salah satunya yang sangat disorot oleh pemerintah adalah kerja sosial. Jadi orang setelah masuk tahanan, ketika diputus itu ada dua macam. Satu restoratif justice, sebelum dia masuk dalam kerangka proses hukum, melakukan restoratif justice. Maka damai tidak jadi dipidana. Itu restoratif justice. Damai ya? Damai. Tapi ada lagi setelah disidang putusan pengadilan bahwa dia dipekerjakan di masyarakat. Nah, tentu Pemda dalam hal ini Kementerian Sosial ya. Tapi tentu tidak semua pidana yang bisa dapat dipekerjakan di sosial. Tentu dalam proses itu banyak hal yang terlibat seperti kejaksaan, pengadilan, kepolisian juga terlibat dalam menentukan orang hukuman ini ya, bahwa apakah pantas dimasukkan dalam kerja kategori itu atau tidak. Ya, tidak sembarang. Misalnya dia kasus yang kalau extraordinary nggak bisa. Itu nggak bisa. Jadi kalau yang ringan, yang kategori dia bisa dimaafkan, mungkin barangkali bisa sebut Bang Roni kira-kira apa nih? Contoh dia nabrak orang, meninggal, tidak sengaja, ternyata keluarganya menerima apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu. Hakim akan menilai bahwa apakah ini kalau dipidana atau tidak dipidana lebih berat kemana kerugiannya. Mungkin keluarganya ditinggal dan sebagainya. Hakim akan cerdas memutuskan bahwa dia pantas atau tidak dipekerjakan masyarakat. Jadi bentuknya adalah kerja sosial. Tentu ada aturan lagi. Jadi tidak semua pidana, tetapi paling tidak mengurangi overkapasitas yang salah satunya tadi solusi. Itu salah satu mengurangi. Jadi orang yang kecil-kecil itu tidak bisa masuk sini. Ini berlaku mulai Januari 2026? Siap. Berarti kita sambut, Bang. Kita sambut ya. Kita sambut dengan baik penyesuaian KUHP yang baru ini. Kita sambut dengan baik karena itu akan mengedepankan, pasti hakim akan mengedepankan keadilan untuk masyarakat. Nah, Tribuners, selain keadilan restoratif, Bang Roni ya, ada juga istilahnya pendekatan hukum berbasis komunitas dan alternatif. Ya, selain penjara. Ini pendekatan berbasis komunitas dan alternatif ini seperti apa nih, Bang Roni? Jadi pengalaman saya ini, saya cerita pengalaman nih, Pak. Jadi kita itu pengalaman saya memimpin lapas. Tidak ada kata lain
kita adalah dalam mengamankan lapas itu adalah melakukan pendekatan personal approach terhadap narapidana. Kita masuk ke dalam diri dia. Istilah saya begini, pendekatan yang saya lakukan adalah yang paling pertama adalah bagaimana kita mengutamakan pelayanan terhadap dia. Satu, apabila pelayanan itu sudah kita penuhi semua, nggak ada alasan sedikit pun narapidana itu akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Satu. Yang kedua, pendekatan yang kami lakukan dalam melaksanakan pembinaan pada narapidana ini adalah pendekatan yang dimana kita menjadi diri dia. Artinya, dalam hal kebaikan untuk menuju mereka bebas nanti, kita harus menyesuaikan kepada mereka untuk mereka bisa mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan ini berguna bagi dia dan keluarga dia untuk masa yang akan datang. Bukankah mereka dulu menjadi momok dari masyarakat, maka kembali ke masyarakat, maka momok itu kita hilangkan. Apa itu? Banyak hal keterampilan yang bisa diperoleh di sini. Tentu kita tahu bahwa sering juga seorang narapidana kembali lagi melakukan kesalahan. Tetapi kalau kita hitung, banyak juga orang yang tadinya bersalah di sini, begitu keluar menjadi pengusaha yang hebat, menjadi orang yang bisa mengambil pekerja-pekerja dari luar sehingga dia berhasil memanfaatkan apa yang dia peroleh di sini. Kadang-kadang berita itu kita lihat banyak yang nakalnya dimasukin, Tetapi banyak juga kalau kita lihat dari persentase dalam kebaikan yang dilakukan oleh narapidana itu yang mantan, kemudian dia berhasil di masyarakat ketika keluar ya. Tidak banyak sekali gitu. Bukan berita yang ada, tapi banyak ya dia kembali ke masyarakat tuh bisa bermanfaat bagi masyarakat dan dia bisa membangun masyarakat. Nah, Tribuners, ada kata kunci dari Bang Roni tadi, keterampilan. Artinya warga binaan ini diberi keterampilan atau dilatih mungkin Bang ya di dalam ini. Saya lihat di belakang ada kebun. Apakah mereka diberi keterampilan berkebun kah atau beternak kah atau keterampilan lain? Saya lihat Bang Roni juga punya komunitas musik di sini. Nah, itu seperti apa Bang soal keterampilan di dalam sini, melatih keterampilan warga binaan? Jadi seperti yang Bang katakan tadi bahwa keadaan di sini adalah overcrowding ya. Overkapasitasnya terlalu tinggi. Bagaimana mereka itu kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Contoh sekarang, Abang nggak bisa membayangkan seorang yang tadinya suka berantem, narkoba, tetapi dia bisa memelihara ayam petelur. Jadi peternak ya. Dia belajar di situ, begitu keluar nanti tahu. Tinggal cari modal saja kan. Artinya, modal dia udah ada. Yang paling mahal itu bukan modal uang, Bang. Tapi modal keterampilan yang diberi mereka. Itu yang bisa membuat mereka mengerti bagaimana cara menangani ini. Menanam sayur, hidroponik. Bukankah sekarang orang mengejar kesehatan? Akan bertani hidroponik. Kemudian ada lagi hal yang kami buat di sini adalah tidak kalah. Saya di mana saya pindah, saya selalu membawa alat-alat saya. Alat-alat musik punya pribadi. Alat pribadi saya bawa pindah. Saya berikan kepada narapidana itu. Kebetulan saya hobi musik juga. Saya masuk ke mereka untuk bisa berketerampilan musik. Tentu saya rekrut orang-orang yang berpengalaman dari luar, tentu pandai. Dan alhamdulillah dari pengalaman saya sudah ada 8 lagu yang kami ciptakan ya bersama mereka. Tentu banyak hal yang bisa kita gali. Keluar mereka bisa bermusik di kafe, ngamen kah nanti atau apa suatu saat Abang di Tribun punya acara, Abang undang kita, biar kita yang main. Biar anak-anak yang main. Saya tunggu suratnya aja. Kalau dasar surat itu saya bisa mengeluarkan mereka. Siap. Oke Bang, di sini peternakan apa aja? Ayam petelur. Kemudian ini saya menjelaskan sama Bang bahwa Lapas Jambi ini di tengah kota. Dan tanah itu hampir nggak ada. Nah, tapi kita pakai kesempatan ini yang ada saja. Yang pertama peternakan ada ikan lele. Gurami di sana. Ikan gurami. Kemudian nila di sini juga. Ayam petelur. Nah, itu dulu. Kemudian peternakan 4. Yang perkebunan. Pakcoy. Selada ini ya. Kemudian jamur smart farming. Farming itu dia menyirapnya pakai api aja, kita dari jauh. Betul. Nanti kita saksikan nanti. Hari ini kebetulan kami akan panen kacang yang ada di kacang panjang. Kacang tanah. Di antara beranggang tembok itu ada kacang, nanti kita ikut panen. Kemudian
bisa ngelihat jamur, nanti bisa panen, bisa dipetik. Ya, Gitu. Ini seluruh Oh, warga satu lagi saya tambah, saya potong dulu. Ah. Ada peternakan yang saya buat, kandangnya udah jadi, tinggal masukin aja. Apa nih? Petelur burung puyuh. Nah, ini burung puyuh, tapi baru Kandang sudah jadi, ya. tinggal burung puyuhnya. Burung puyuh yang Oke. masukin. Satu lagi saya dengar tadi bartender Ya. melatih orang bikin kopi. Nah, itu Kebetulan gimana, Bang? dari HIPMI kemarin sudah berkunjung, kemudian dari Ikatan Kamar Dagang Kadin, Jambi, Kadin. ya Ketua Kadin, kebetulan beliau berkunjung melihat, dia semangat untuk melaksanakan bartender. Jadi untuk membuat kopi ya, apa namanya itu, barista. Iya, barista. Jadi barista. kita bisa menciptakan barista-barista. Saya lakukan waktu itu pernah di Morosaba untuk pendidikan barista. Ya. Beberapa orang yang sudah bisa barista, dan itu kan sebenarnya gampang. Iya. Tinggal mereka dibekali oleh sertifikat mereka kelulusan. Tentu yang menilai adalah dari pihak luar, nanti pihak PLK barangkali, untuk menilai si narapidana ini untuk melakukan barista. Dan itu kita dalam waktu dekat akan melaksanakan itu. Tentu dukungan dari Pemda juga untuk melaksanakan barista ini. Jadi kita kemarin sudah audiensi bersama, udah Bang katanya, kita laksanakan itu. Alhamdulillah. Memang ada anggaran untuk keterampilan di sini, tapi alangkah baiknya kalau pemerintah daerah merasa ini penduduk mereka terlibat. Dan saya mengakui bahwa pemerintah daerah, seluruh organisasi kepemudaan itu sangat antusias dengan apa yang kami lakukan di Lapas Kelas 2 Jambi. Artinya keluar bisa jadi peternak, bisa jadi petani, bisa jadi barista, bisa jadi pemusik, macam-macam. Kalau keagamaan ada tahfiz atau apa Bang di sini? Ada sekitar 8 orang kalau nggak salah tahfiz Al-Quran. Kemudian saya mengedepankan harus ibadah ini harus dipaksa. Bukan karena agama kita umur 10 tahun kita sebagai orang tua kita paksa. Saya memakai sistem pola absensi IT dengan manual. Tentu mereka kalau mau sholat dia absen. Jadi disitulah kita mengukur pola pembinaannya. Apakah dia dapat mengikuti dengan baik? Penurunan risiko itu dapat juga diukur dari sana. Jadi sholat dulu ya, sholat ya. Mengaji dan sebagainya ya. Keren. Baik, Tribuners, itu tadi seputar pengelolaan teman-teman di dalam lapas. Tapi Bang Roni, nggak lengkap rasanya kita nggak bicara soal kompetensi pegawai. Ini kan luar biasa nih, bertani, berkebun dan sebagainya. Kemudian bagaimana mengelola emosi daripada warga binaan dan sebagainya. Tentu petugasnya juga mesti di-upgrade dong supaya mereka bisa membina warga binaan dengan baik. Bagaimana pengelolaan atau peningkatan kompetensi pegawai di sini, Bang? Tentu ada beberapa pegawai yang kita ikutkan pelatihan. Ya. Itu kadang-kadang pelatihan itu dari pemerintah daerah sendiri, kita diikutkan. Dan yang berkaitan dengan stakeholder itu sudah tahu. Stakeholder tertempat sudah tahu bahwa lapas ini selalu membina hal-hal yang kita jelaskan tadi. Ya. Misalnya perkebunan, peternakan, itu tentu kita selalu diundang untuk melaksanakan itu. Dan ada beberapa pegawai yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan, termasuk pelatihan barista itu sudah kita pelatihan barista sampaikan. Kita ikut. Berkebun juga ikut gitu ya? Ya, kita keluarkan anggaran sedikit untuk beliau, kan agak mahal. Ya. Gitu. Kita ikutkan, tentu dia bisa memberikan ilmunya kepada warga binaan di sini. Selain itu mengundang expert-expert dari luar juga, tentu, Bang, ya? Karena ini dalam waktu dekat kita akan melaksanakan memperpanjang MOU kita dengan stakeholder, yaitu misalnya BLK, kemudian puskesmas, rumah sakit umum, salah satunya kemudian para ustadz yang ada, Kementerian Agama, kemudian pendidikan, kan ada kejar paket A, paket B di sini. Jadi kita melakukan perpanjangan itu kan, kerjasama kita. Baik, satu lagi Bang Roni, ini soal sekarang kan sudah serba digital ya. Bagaimana Lapas 2A ini juga beradaptasi dengan dunia digital. Kayak di Lapas Cipinang contohnya, di situ ada sistem deteksi dini kan untuk gangguan keamanan dan sebagainya. Bagaimana di Lapas 2A tadi sudah spill sedikit soal absensi gitu ya. Yang lain-lain seperti apa, Bang? Salah satunya saya sekarang lagi membuat, yaitu untuk pengurusan pembebasan bersyarat. Nah, dulu saya terapkan di Lapas Sabang. Gimana namanya SIPADU? Sistem Informasi Pelayanan Pemasyarakatan Terpadu. Jadi untuk mengurus pembebasan bersyarat tidak perlu lagi orang luar datang ke dalam. Tentu pakai HP saja bisa. Aplikasi ya? Ya. Tentu ada aturan yang mengatakan bahwa syarat untuk mengajukan pembebasan bersyarat itu, misalnya abang mau ngurus dari luar, dari Aceh misalnya. Tentu abang sebagai penjamin mengirimkan pakai HP. Data yang kita minta itu, tanda tangan yang kita minta untuk minta tanda tangan kepada lurah, kepala desa, dan camat, itu sudah
ada di HP Abang ketika Abang sudah mendaftarkan kepada pihak lapas. Oke, jadi sudah Ya. digital ya. Nggak perlu orang dari Aceh Nggak perlu. mau jamin mengeluarkan Nggak perlu. pembahasan besar warga binaan di sini. Tidak Nggak perlu ya. Jadi tinggal dikirim ke kita pakai pos. Nanti nggak bisa bohong juga datanya. Karena data punya Abang dengan data punya kami di Lapas Jambi ada barcode-nya. Jadi itu disandingkan sama. Ya. Jadi nggak mungkin bisa melakukan penipuan dalam hal itu. Oke. Untuk Itu mau penipuan diterapkan data. di sini? Ya. Dari Sabak sudah saya terapkan. Oke. Ada sekitar 271 orang yang bebas dari Lapas Dari Sabak aplikasi melakukan itu ya? pemakaian itu. Maka Dari ini lagi, aplikasi saya kan baru berapa minggu ini. Betul. Jadi saya akan buat itu, jadi untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses supaya jangan keluarganya sampai datang kamar kasihan yang orang-orang nggak mampu. Oke, betul. Baik, Tribuners, ada banyak tadi kita bicara soal lapas, tapi by the way, Bang Roni ini pemusik, ya kan? Main gitar dulu, Bang ya? Dulu, ya. Main gitar ya? Iya. Cerita, Bang, mungkin Bang, dulu kok bisa senang musik dan bahkan sampai sekarang Abang nggak meninggalkan itu ya? Iya. Mau diterapkan juga di lapas. Jadi kan kebetulan waktu di sekolah, mulai dari SMP ya, saya Iya. belajar gitar, kemudian lanjut ke SMA, terus masuk Taruna Academy. Oke, Di Taruna tapi Academy- pernah bikin band dulu? Nah, di Taruna Oke. Academy saya main melodi dulu. Oh, melodi, Pada gitar saat melodi. pandemi. Nah, ya saya dulu waktu main Taruna ada pendidikan apa gitu, saya ya dikasih uang untuk acara itu. Kan. Acara ya, ngisi ya? Iya. Tampil. Terus sebelumnya juga saya sebelum masuk akademi saya ngamen Oke. waktu itu. Nah, sampai begitu udah jadi pimpinan, saya kumpulin alat-alat. Satu beli gitar dulu, Beli beli gitar ini dulu. ya. Akhirnya sekarang sudah punya alat sendiri dan itu saya manfaatkan untuk kebaikan di dalam lapas. Oke, Abang bawa di sini Ya, untuk saya- hiburan setiap teman-teman pindah gitu ya? saya bawa barang Oke. band saya itu. Iya, Jadi iya. saya cari bibit-bibit yang baru. Artinya saya senang ketika ada musik itu orang tidak terlalu termangu di sini terlalu Iya. apa ya bosan ya. Jadi Bosan, kalau ya. ada itu kita hiburan. Betul. Menyatukan kepada masyarakat kepada narapidana Iya. itu tentu melalui musik pun itu lebih cair daripada kita bertemu begini. Oke. Terakhir Bang, mungkin Bang, ini banyak kita ngobrol ya Bang. Terakhir soal informasi soal ini Lapas 2A Jambi mau pindah kabarnya kan ke Sengeti. Sengeti itu di Kabupaten Muaro Jambi. Ya. Gimana Bang? Persiapannya berapa hektar lahannya? Apakah sudah dibangun dan Jadi sebagainya? yang dibangun itu mungkin tanggal 19 Februari diperkirakan sudah selesai. 19 Februari selesai Ya, pembangunan. Selesai pembangunan, kemudian rencananya Pak Kandil perintahkan kita untuk kalau nggak ada 7 UPT yang menurut Direktur Jenderal untuk segera melakukan percepatan pemindahan. Diperkirakan menurut saya perkirakan bisa bulan 4 bisa bulan 6 untuk persiapan itu dan bukan mudah untuk persiapan pindah 7 itu. PT ini se-Indonesia? Se-Indonesia. Salah satunya Jambi? Kenapa Jambi? Oke. Jadi tadi kami sudah sowan kepada Bapak Gubernur bahwa kami sudah menyampaikan bahwa ada itu beliau bersedia untuk melihat langsung apa saja Kekurangan. sarana yang kekurangan itu. Oh. Makanya kami bahagia juga. Pak Iya, Gubernur sudah menyatakan bahwa kalau ada kekurangan di sana, saya akan coba melihat apa kekurangan. Oke. Itu salah satu kami bahagia bahwa Pak Gubernur sangat menanggapi masalah Oke. ini. Salah satunya adalah mengurangi overkapasitas tadi. Iya. Itulah Oke. memindahkan ke lapas yang baru. Dan alhamdulillah paling tidak di sana kapasitasnya lebih besar. Di sini berapa kapasitas Di Bang? sini kapasitas 400. 400. Oke, di sana Di sana dihuni dihuni 1564. 1564 dengan Hari ini. kapasitas 400. 400. Artinya kalau kita pandai menanggapi mereka dengan Betul. baik, mereka tidak berbuat macam-macam aja. Iya. Kita alhamdulillah. Udah alhamdulillah potensi kaosnya tinggi. Iya, kosnya tinggi. Nah, di sana kapasitasnya 1000. Artinya Bisa dihuni? dihuni kalau menurut saya 1500, 2000 itu Sudah pas lah itu ya? Sudah pas. Oke. Kalau lebih dari PD itu mungkin agak Artinya 2 kali lipat kapasitasnya, lebih dari 2 kali lipat dari sini. jadi lebih luas kalau Lebih menurut luas. saya. Dan melaksanakan pembinaan 15 akselerasi menteri itu sangat menunjang di sana. Lebih leluasa. Dia arealnya 6,7 hektar. Artinya luas. Luas. tanah Ini untuk berapa berkebun. hektar Bang? Cuma? Ini cuma 2 hektar 2 setengah hektar ini. setengah. Jadi nggak terlalu. Di sana 6,7 hektar. 6,7 hektar, Itu jadi. lahan hibah dari Pemkap Pemkap Muaro Jambi. Jambi. Oke. Sekarang apa aja yang sudah terbangun di sana Bang? Yang fasilitas yang lain sudah, tetapi yang belum itu adalah aula, gedung kegiatan kerja, sama kantor satu. Oh, Nah, oke. tapi Kantor, aula ya. iya, tapi tidak masalah. Yang paling penting adalah blok hunian itu Blok sudah hunian yang rampung sudah semua. Iya, sudah rampung semua ya. Tanggal 19 Februari nanti insya Allah kalau dilancarkan oleh Allah launching kita. Oke. Artinya pindah ke sana semua kah atau masih ada yang di sini nanti ini jadi apa Bang? Saya akan memperkirakan ini bisa menjadi rutan. Oh, rutan. Makanya kita minta dukungan daripada pemerintah daerah, pada APH yang lain, dari kejaksaan, kepolisian, pengadilan bahwa ini baik untuk digunakan untuk sebagai rumah tahanan. Rumah tahanan. Karena
kalau rumah tahanan itu berada di Bukit Baling tadi, tempat kita itu agak jauh dalam posisi Jambi. Bukit Baling di mana, Bang? Ya, tempat kita itu namanya Bukit Baling. Oh, Bukit Baling ya. Itu jauh. Yang di Sengeti. Oke. Untuk melaksanakan sidang kalau berangkat di sana kan jauh. Ya. Lebih baik di sini ya. Ya, jadi Tahanan. Pak Kanwil akan mengusahakan bagaimana ini bisa diupayakan menjadi rutan. Kalau ini menjadi rutan, insya Allah overcrowded tadi agak berkurang. Betul. Artinya rutan itu Tribuners pasti paham juga orang yang ditahan tapi masih dalam proses persidangan ya. Persidangan, Oke. betul. Berarti di sana khusus untuk warga binaan. Ya, pembinaan di sini masih dalam proses persidangan. Oke. Baik, Tribuners, sudah cukup lama kita berbincang dengan Bang Roni. Saya senang sekali Abang nih. Siap, makasih meluangkan Bang. waktunya di sini. Oke. Pesan-pesan Bang buat masyarakat di Provinsi Jambi yang ya amit-amit mudah-mudahan tidak masuk ke sini, dan juga bagaimana nanti masyarakat bisa menerima warga binaan yang sudah kita bina di sini ketika mereka keluar dari masa tahanan, masa pemenjaraan. Tentu kami dari Lapas Kelas 2 Jambi sangat berharap dukungan dari masyarakat. Karena tanpanya masyarakat, narapidana kita bukan apa-apa. Bukankah narapidana ini adalah penduduk Jambi juga? Ya. Jadi dukungan masyarakat dalam perhatian kepada narapidana di Lapas Kelas 2 Jambi ini sangat kami nantikan. Tentu dukungan masyarakat ini sangat berguna bagi warga binaan, khusus warga binaan di Lapas Kelas 2 Jambi untuk mencapaikan cita-citanya pada saat kembali ke masyarakat. Amin. Itu yang dapat saya sampaikan. Karena pelayanan dari masyarakat pun kami butuhkan, dan sebaliknya kami pun akan melayani masyarakat dengan baik apabila berkunjung ke dalam Lapas Kelas 2 Jambi. Demikian, itu yang dapat kami sampaikan kepada masyarakat. Terima kasih Bang Roni. Baik, Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Bang Roni, Bang Syaroni Ali, Dr. Syaroni Ali, Kepala Lapas Kelas 2A Provinsi Jambi. Mudah-mudahan sehat selalu dengan rekan-rekan petugas dalam membina warga binaan kita. Tribuners, kita akan bertemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Saya Yose Mulyawan dan Bang Syaroni Ali pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.